Isu warna pink dan hijau kini menjadi simbol perlawanan di media sosial terhadap pemerintah. Warna pink muncul berkat sosok Ibu Ana, seorang emak-emak berkerudung pink yang viral karena keberaniannya turun ke jalan dalam demonstrasi. Sementara warna hijau melekat pada identitas ojol, khususnya setelah tragedi meninggalnya Afan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob. Kehadiran Ibu Ana membuat pink dipilih bersanding dengan hijau sebagai simbol perjuangan rakyat. Namun, perdebatan mencuat ketika beredar sebuah video yang memperlihatkan dirinya memaki Presiden Prabowo dan menyerukan Anies Baswedan sebagai penggantinya. Video tersebut kemudian memicu kontroversi karena diduga merupakan hasil editan AI. Sejumlah akun di media sosial menunjukkan kejanggalan, mulai dari background yang tidak sinkron hingga perubahan warna separator busway yang tidak wajar. Bahkan rekaman ponsel memperlihatkan jumlah orang yang berbeda dengan kenyataan di lokasi. Beberapa netizen yang berbakti menyebut video itu jebakan buzzer untuk menjatuhkan figur Ibu Ana yang dianggap garda terdepan dalam aksi demonstrasi. Meski ramai diperbincangkan, hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari Ibu Ana maupun pihak penyebar video, sehingga spekulasi publik masih terus berkembang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Buat manusia-manusia FOMO yang udah ganti warna pink dan hijau di foto PP-nya. Pas lu udah tahu warna pinknya, nah lu bohwat kan lo, kayak di prank kan. Makanya nih, kita sebagai manusia yang hobinya lagi FOMO-FOMO sama sesuatu, kudu cross check dulu sebelum lo mengganti sesuatu atau ikut sebuah gerakan. Karena kita itu kelemahannya, saking cepatnya teknologi, saking mudahnya teknologi, kita itu udah nggak bisa menfilter mana yang bener, mana yang enggak. Nah sekarang udah kayak begini, pada rame-rame bilang pinknya dihilangin, dukung hijau aja. Lah apa kabar? Mana aja? Dua kata lucu akhir-akhir ini adalah brave pink. Ibu-ibu kerudung pink dinilai sebagai pahlawan. Maksud gue gini loh, kalau emang udah salah, udah blunder, ya udah minta maaf aja, habis itu diem. Jangan pembelaannya AI. Sekarang dikit-dikit apa-apa korban AI, apa-apa korban AI. Menurut banyak orang video itu adalah AI karena di belakang-belakangnya itu orang-orangnya keblur. Wow, keren ya AI sekarang. Irama bibir dengan suara itu tidak lambat, mukanya sangat jelas, orang-orang di sekelilingnya juga terlihat aktif tanpa ngambang gambarnya, tanpa terlihat 3D, tanpa terlihat animasi. Keren ya AI zaman sekarang. Dan lucunya ibu-ibu kerudung pink ini dijadikan logo atau simbol warna. Untungnya gua tidak ikut-ikutan FOMO mengganti foto gua menjadi pink, hijau dan segala macamnya. Gua nggak ikutan sama sekali. Dan ternyata bener kan pemikiran gua, kalau warna pink itu tidak menyuarakan apapun, bahkan logo simbol warna pink itu justru menjadi simbol provokasi. Kalau dibilang ibu-ibu kerudung pink itu memiliki keberanian yang tinggi, ya saya akui. Tapi kalau dibilang ibu-ibu kerudung pink itu membantu menyuarakan aspirasi suara rakyat, mungkin bisa jadi. Walaupun yang saya lihat ibu-ibu kerudung pink ini hanya menyampaikan aspirasi dia untuk memaki, mencaci, menghina, mengeluarkan bahasa binatang terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto. Akhir-akhir ini media sosial diperbincangkan, diperdebatkan permasalahan warna pink dan hijau. Banyak yang bilang, ayo fokus kembali ke masalah substansi, jangan permasalahan warna diperdebatkan bla bla bla. Ya, memang betul, tapi permasalahannya warna itu dijadikan logo atau simbol. Simbol atau logo itu adalah sebuah objek untuk merepresentasikan ide atau gagasan. Jadi maaf aja kalau hal ini harus saya bahas, karena permasalahannya si ibu-ibu kerudung pink ini dijadikan logo, dijadikan simbol, dijadikan warna simbol sebagai pahlawan gitu. Pahlawannya di mana? Membantu menyuarakan aspirasi rakyat, memiliki keberanian penuh, tidak harus dengan cara memaki, menghina presiden. Memang iya permasalahan warna itu tidak harus diperdebatkan, tapi permasalahannya warna yang digunakan ini dianggap sebagai pahlawan. Dan yang kayak tadi saya bilang ya, kalau logo atau simbol itu adalah sebuah objek yang untuk merepresentasikan sebuah ide atau gagasan, melambangkan, merepresentasikan tindakan sebuah ide atau gagasan. Kalau logo atau simbolnya saja sudah melenceng, bagaimana dengan isinya?
Ayo fokus kepada tuntutannya, fokus terhadap substansinya. Iya betul, tapi permasalahannya logo Brave Pink atau logo ibu-ibu kerudung pink ini sama sekali tidak merepresentasikan suara kita sebagai rakyat. Menurut saya justru ibu-ibu kerudung pink ini, si Brave Pink ini memiliki aspirasinya sendiri yang untuk menguntungkan dirinya sendiri, yang dimana ibu-ibu ini menurut saya dia adalah anak abah yang masih sakit hati terhadap pilihannya yang gagal waktu pilpres. Lalu apanya yang dijadikan logo atau simbol sebagai pahlawan, sebagai perwakilan untuk menyuarakan suara rakyat? Yang bermasalah itu DPR, bukan presidennya. Kalaupun mau diturunkan, ya DPR-nya, bukan presidennya. Lu nggak habis pikir deh sama warga yang masih kurang edukasi, kurang literasi, kurang baca lewat FYP TikTok dikit langsung percaya. Ibu ini dikenal dengan nama Ana. Ibu ini seorang perempuan yang cukup berani. Gerakan 17+8 tuntutan rakyat didominasi warna pink dan hijau yang lahir dari simbol Brave Pink dan Hero Green. Pink yang identik dengan kelembutan digunakan seorang ibu yang berani berdiri di garis terdepan saat demo, dan hijau digunakan untuk almarhum Afan Kurniawan yang tewas dilindas mobil kendaraan taktis aparat kepolisian. Jadi jangan mau terkecoh dengan editing dari AI gitu ya. Sekarang Salsa, Jerome Pauline, Cinta Laura, sama orang-orang pintar lain yang bersuara membela masyarakat atau rakyat dibilang antek-antek luar negeri. Lu pada pakai otak kagak sih? Harusnya kita berdiri sama-sama, saling merangkul. Jangan mau dipecah belah dengan berita-berita hoax atau info-info hoax. AI-nya cukup smooth sih sampai bikin orang kacau. Sekarang warna pun dipermasalahkan. Terlepas dari video yang tersebar, ibu jilbab pink muncungnya kasar. Iya aku maunya warna hijau aja. Iya aku maunya warna hijau biru. Sukamu, warna aja pun heboh kali loh. Intinya sekarang itu kamu menyuarakan tuntutannya 17+8, 25 tuntutan. Itu yang kau suarakan. Malah menimbulkan warna. Fokus kau itu macam anak-anak. Silap sedikit ganti fokus kau itu. Makanya kalian baca tuntutan itu 17+8 itu kalian baca semuanya. Di situ emangnya ada tertulis mau melengsarkan presiden. Ada. Nampak kali loh buzzer-buzzer yang dibayar itu udah bergerak. Semua postingan orang itu sama. Asal pemecah fokus, longor kali kalian mau menerima uang dari kegiatan kayak gitu. Kalian memecah belah, membuyarkan fokus. Itu terakhirnya ruginya di kalian juga, di kita juga sebagai rakyat. Jadi sekarang ini sosmed lagi rame profil picture-nya itu diganti sama warna pink hijau sama ada tulisan 17 ditambah 8. Buat yang bingung, gue udah rangkumin apa aja poin-poinnya. 17 itu isinya tuntutan jangka pendek. Jadi dari yang pertama itu membentuk investigasi independen kasus korban demo kemarin, tarik TNI ke barak, stop urusan sipil, bebaskan semua demonstran yang ditahan, hentikan kekerasan dan kriminalisasi massa, cabut pasal karet UU ITE dan KUHP, stop kenaikan gaji dan fasilitas DPR, transparansi anggarannya DPR, hentikan proyek mercusuar atau PSN yang merugikan rakyat, stop PHK massal, upah layak buat buruh, guru, nakes, ojol, turunkan harga kebutuhan pokok, batalkan aturan pajak yang memberatkan rakyat kecil, cabut undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law, batalkan kenaikan iuran BPJS dan perbaiki layanannya, dialog langsung pemerintah dengan buruh dan mahasiswa, stop kriminalisasi jurnalis dan aktivis HAM, menjamin pendidikan dan kesehatan gratis buat rakyat miskin. Nah kalau yang 8 itu tuntutan jangka panjang, reformasi DPR dan partai politik, reformasi pajak, sahkan undang-undang perampasan aset koruptor, reformasi Polri dan TNI, perkuat lembaga HAM, evaluasi kebijakan ekonomi dan lingkungan. Nah kalau warna pink hijau itu diambil dari warna kerudungnya Ibu Ana dan helm ojolnya Afan yang menjadi salah satu korban dari aksi yang kemarin. Jangan pakai warna pink, karena ternyata Bu Ana yang jadi inspirasi warna pink ini adalah susupan dari yang kalah pemilu kemarin. Buat kalian yang ikut bertanya, aku nggak mau kasih jawaban, tapi aku mau bertanya justru kepada kalian yang nonton video ini. Warna hijau, Hero Green, diambil dari Afan Kurniawan. Sebenarnya dia siapa sih? Apakah dia pendemo juga? Apakah dia turun ke jalan untuk ikut memperjuangkan keadilan? Bukan. Enggak, dia hanyalah ojol yang hari itu kebetulan berada di tengah kerumunan massa ingin mengantar makanan, tapi dia jadi korban dan dilindas. Afan nggak tahu apa-apa soal demo ini, tapi hari itu ya semangat dia jadi pemantik untuk banyak kalangan turun. Dia dianggap sebagai pahlawan. Apa Bu Ana pendemo? Iya. Apa Bu Ana sejalan? Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi Bu Ana menunjukkan
rasa tidak takut, bahkan di hadapan tentara dan polisi pada waktu itu yang menghadang jalannya demo. Dia nggak takut, dia berani. Brave Pink, Pink yang berani. Itu yang dianggap. Ya, pada akhirnya ini bukan tentang siapa, tetapi ini tentang makna yang ingin disampaikan. Deadline kurang 1 hari. Jangan sampai ke Gojek. Ingat tuntutan kita.